ngobrol tentang apa ya? Jadi tentang apa nih? Tanya aja deh kayak wartawan. Iya, udah kayak wartawan gue ya. Kuliah jurusan keperawatan udah kayak wartawan. Ini deh, apa habis lulus kuliah udah selesai. Nah, lulus nih yang kamu rasain tuh apa? Pertama yang kamu rasain setelah lulus? Lega guys. Lega. Terus sekarang Pas. oh, pas. Yang pun kayak gak niat banget nih guys kuliahnya. Beneran. Kayak gak niat dia. Dan gitu. Gak patut dicontoh Iya, ya. gak patut dicontoh, gak boleh dicontoh. Jadi kalau kuliah tuh wajib niat. Ya tahu sendiri kan stresnya mahasiswa akhirnya gimana. Benar. Pasti bakal ngerasain lah. Benar. Tapi itu sesuatu makanan spesial ya kak ya. Bener. Jadi kalian belum belum dikatakan bisa kuliah kalau nggak ngerasain jadi mahasiswa akhir. Bener. Itu sensasinya tuh di situ, kerasa itu. Bener-bener sangat luar biasa. Nah, udah lulus lega. Terus habis lulus waktu itu langsung kerja atau? Jadi aku sebelum ini jujur ya. Jujur, di konten aku jujur aja nggak apa-apa. Ada yang boleh dicontoh, ada yang nggak boleh dicontoh. Kalian harus bisa memilah-milah sendiri lah. Yang baik dicontoh, jelek dibuang. Iya benar. Jadi aku sebelum lulus nih kan tinggal nunggu ini ya, apa namanya, wisuda atau apa sih? Ya kan, adalah hampir 1 bulanan kayaknya sambil nunggu prodi lain selesaiin skripsi tuh. Kan pasti bidan lebih dulu kan. Iya. Jadi nganggur kan di situ. Jadi aku tuh mulai ikut kerja. Ikutlah kerja sama kakak tingkat tahun berapa ya Mbak Ambar tuh? Angkatan 4 tahun di atas tuh kayaknya. Kalau nggak 3 tahun, 4 tahun di atas. Nah di situ tuh aku home care. Terus habis itu setelah wisuda jalan 2 bulan buat cari pengalaman lah ikut cutting. Terus abis itu pas waktu home care nih aku ketemu sama orang punya klinik kecantikan. Terus abis itu aku ditawarin kerja di situ. Tapi aku tuh maunya freelance karena prinsip aku nggak mau ikut orang kayak benar ini sih kayak jadi banget bisa ngatur jadwal ya kalau freelance kan. Terus habis itu singkat cerita ini orang nih aku udah bilang nggak bisa bagi waktu karena masih ikut orang ya. Iya tapi benar. Ini orangnya mau nih bayar 2 kali lipat dari lebih besar. Terus mau juga selenggang aku waktu kerja, jadi nggak ganggu yang pertama. Terus akhirnya ya udah ikut jalani dua-duanya. Terus nggak sampai sebulan tuh capek rasanya. Karena harus membagi 2 waktu ya. Satu kerja di A, satu lagi harus kerja di B. Iya. Tapi pengalaman lah ya, maksudnya susahnya cari duit tuh kayak gimana? Nyari 100 perak doang ngabisin aja. Benar, kita harus tahu. Jadi pengalaman buat teman-teman di sana, kerja apapun itu, apalagi kita fresh graduate ya, baru lulus itu nggak boleh sombong yang wah gue sarjana nih, titel gue ini. Nah kadang kan orang nggak tahu kalau kita kerja. Sepengalaman aku, pengalamanmu apa? Selagi kamu nggak punya pengalaman, nggak usah terlalu neko-neko lah untuk mencari suatu kerjaan. Kalian dapat pun aja itu luar biasa banget, karena sebuah pengalaman tuh kalau kita nggak mulai, mereka nggak bakal dateng gitu kan. Nah terus setelah itu kayaknya jalan 3 bulan deh. 3 bulan di kuliah, gue benar-benar kayak diforsir banget tenaga. Benar. Meskipun freelance kayak gitu ya. Tapi ya gitu, gajinya lumayan. Kelihatan mata ya, sesuai apa yang. Tapi kita kan satu guys, kesehatan itu. Wah, ya benar. Jadi ya udah akhirnya kan tiap hari nih kayak sematan terus nih aku capek di orang tua aku akhirnya suruh berhenti. Ya udah berhenti akhirnya aku tuh buka sendiri. Kan itu kecantikan ya. Jadi kita ini nih guys. Pentingnya kalian harus ikut orang. Jadi selain dapat pengalaman, kalian bisa cari ilmunya. Dalam arti curi ilmunya yang bermanfaat. Benar. Buat kita lebih baik ke depan.
Terus abis itu kan kita udah tahu nih ilmu-ilmunya, udah banyak pengalaman banget kan selama kerja, akhirnya mulai buka sendiri kayak gitu. Nah tuh teman-teman bisa dicontoh ya, jadi kerja sama orang tuh nggak hanya jadi ngikutin apa kayak bos aja, jadi kita tuh harus bukan mencuri apa namanya ya, kayak menggali atau mengambil sisi-sisi positif orang yang menjadi patokan. Makanya kalau kita berteman tuh kalau bisa berteman dengan orang-orang yang lebih baik, yang berpendidikan. Bukan berarti kita pilih-pilih. Benar. Karena lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah setelah udah kerja nih Kak, udah dapat duit sendiri, udah seneng kan, wah ini gue punya duit. Tapi ngerasa nggak kalau udah punya duit sendiri tuh kayak mau beli sesuatu kayak Bener sekali, kayak beda. Iya, beda dengan kita waktu kuliah dikasih sama orang tua, langsung habisin, nanti dapat lagi kayak gitu. Pas bisa kita dapat duit, kerasa kan ya? Masa banget cuy. Masa ya mau beli es aja yang 5.000. Ya ampun susah banget. Cari uang 5.000, 5.000 tuh. Karena kita mikir ke depannya, kita kalau udah habis, wah gimana? Bukan gitu guys, tapi ingat cari keringatnya susah panas-panas. Benar. Capek-capeknya tuh. Benar. Nah itu teman-teman, jadi buat kalian yang masih kuliah harus bisa memanage uang dengan baik, karena nanti kalau kalian sudah lulus, nggak mungkin lah kita lulus selalu minta sama orang tua. Seharusnya sebaiknya itu kita yang ngasih orang tua, walaupun orang tua itu tidak berharap duit dari kita, tapi kita harus ya gimana sih cara, walaupun nggak bisa membalas budi 100%, belajar mandiri lah setidaknya buat kamu sendiri. Benar, itu enak berarti. Jadi terus habis udah selesai pekerjaan, nih masalah untuk sekarang selama COVID kerja nggak Kak? Waktu yang awal-awal nih sampai dikatakan kayak zona hitam ya Surabaya gitu. Terus banyak PSBB juga, aku sempat break selama berapa ya? 3 mingguan lah. 3 minggu. Itu apa, customer aku tuh udah aku cancel semuanya. Terus udah bilang kalau enggak, karena kan takut ya Kak. Iya, cari aman. Benar. Sebagai tenaga kesehatan. Iya benar. Kontak langsung sama pasien. Nah, karena kita tahu ya cara-cara kontak penularan, apalagi si COVID ini virus yang nggak tahu deh. Masih belum ini kan Iya, belum ada. Karena dia ini nggak bisa kita tebak. Kadang dia mungkin diri kita sehat, atau kadang diri kita yang menularkan tapi kita tanpa gejala. Ada yang seperti itu. Jadi emang benar-benar mungkin buat teman-teman di sana tetap stay safe, jaga kesehatan terus. Jadi benar-benar nggak boleh dientengin gitu. Nah, untuk pekerjaan udah nih, masalah percintaan nih teman-teman. Kamu tahu sendiri kan betul kayak gimana. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman di sana mungkin pengen tahu bagaimana kisah percintaannya Kak Puspita, perjalanan percintaannya, mungkin teman-teman di sana banyak yang ngalamin juga seperti posisinya Kak Puspita dan tidak bisa bukan tidak bisa dijelaskan, jadi ada tapi mereka nggak bisa ngasih solusi. Gua harusnya gimana sih gitu. Jadi ikutin terus channel DND Vlog. Oke, halo guys. Nah, kita lanjut lagi ke ngobrol cantik. Nah, tadi kan kita udah mengulik tentang Kak Puspitanya, dari mulai lulus kerjaannya apa, kegiatannya apa. Nah, sekarang yang pengen diketahuin karena pengalamannya tuh sering curhatnya sama aku, dan percintaannya tuh buka kartu dong. Buka sedikit aja. Jadi lika-likunya banyak banget, sama kayak posisi gue juga. Apa nih? Masalah percintaannya tuh banyak jurangnya gitu. Jadi banyak perjalanan yang memang kadang orang tuh nggak seperti kita. Jadi mungkin Tuhan itu ngasih cobaan sesuai dengan kekuatan hambanya. Jadi kalau misalkan kita dikasih cobaan yang besar, mungkin masalah percintaan, nah berarti kita tuh manusia pilihan dan manusia yang disayang sama Tuhan. Nah mungkin Kak Puspita ini punya cerita dong, gimana kan katanya baru-baru ini kan dengernya nih katanya punya pacar. Nah ceritain dong kok bisa ketemu sama pacarnya, terus gimana sikap pertama kali pacaran tuh rasanya gimana? Kak, masa diceritain semuanya? Singkatnya aja deh, singkatnya. Apa dulu nih? Sama pacar aku. Ketemu sama pacar yang baru. Yang ada yang lama.
Satu aja lah. Iya boleh terserah. Gimana? Jadi aku ketemunya tuh waktu baru putus cinta. Aduh masih Ya ampun, nggak apa-apa. Putus itu bukan suatu penyakit, hal yang wajar kok. Itu buat kenangan aja ya. Bahwasanya putus itu sebagai, kalau diibaratkan tuh kayak buku diari. Jadi itu pelajaran yang nggak boleh kita ulangin lagi di kedepannya. Cukup untuk gue pernah kayak gini, jadi gue jangan sampai ke lubangnya kedua kalinya. Terus jadi waktu itu temenku waktu putus cinta. Waktu itu diajak sama teman-teman sih nongkrong ke ininya dia kayak kafe gimana ya, tempat tongkrongan gitu lah ya. Iya. Ya jadi waktu itu diajak nongki ini sama temen aku ke punyanya dia. Gitu kan. Sama ini nih. Wow, itu kan temen aku SMA nih, gitu kan. Ini aku di dalam hati, ini lumayan nih anaknya nih ganteng, lumayan lah. Pokoknya mah buat panas-panasan lah, sebentar ya. Pasti kan ngalamin kan kalian. Pasti nggak enak kan kita di sini. Benar. Wajar lah. Yang pasti tujuan utama kalau mata yang terlihat itu pasti wajah dulu. Nggak mungkin langsung yang lain, pasti wajah dulu. Terus akhirnya, nah ini aku nggak pernah cerita nih kalau aku putus nih. Iya. Aku terus pada akhirnya nih temenku ini tanya, kan kelihatan karena aku tuh bucin. Iya, bucin banget. Terus tumben banget aku ikut nongki setelah sekian lama menghilang dari muka bumi. Udah kayak alien aja masih ada di muka bumi. Terus abis itu aku tanya nih, apa putus ya? Gitu tawain. Karena nih temen aku nyumpahin aku nih Kak, belum tahu ya. Nyumpahinnya? Ya karena banyak temen aku tuh yang nggak ngerestuin aku sama temen aku dulu. Sampai pada akhirnya tuh gini, udah pokoknya nggak sampai 6 bulan aku jamin ini aku sampai putus. Putus beneran Kak, ya ampun temen-temen. Sama mantanmu itu?